Bab 1511 Bum Bum Bum. Ledakan. Semburan ledakan merespons satu demi satu. Ribuan petugas penegak hukum di barat langsung diledakkan menjadi abu, dan hanya senjata peri, cincin Qiankun, Del, yang jatuh. Ledakan. Ledakan. Artefak Raja Ilahi dan artefak primordial mulai meledak sendiri, dan akibatnya berkumpul bersama seperti lusinan bom teratas meledak. Aura yang sangat menakutkan dan merusak menyebar ke seluruh kota Tianjian. 100.000 penegak hukum, termasuk 5 tetua, dan beberapa pembudidaya lepas menonton pertunjukan. 50.000 artefak roh. 30.000 artefak peri. 1.500 artefak Raja Ilahi. 50 senjata abadi primordial, satu penghancuran diri, akibatnya tidak lebih lemah dari kekuatan penghancuran diri dari prajurit ruang dan waktu peringkat pertama. Dalam sekejap, cahaya darah dan gelombang kejut yang dihasilkan oleh penghancuran diri senjata menghancurkan penegak hukum satu persatu, dan para pejuang dari alam Raja Dewa dan alam primordial berada di bawah cahaya darah. Dalam sekejap, mereka dihancurkan menjadi daging dan darah, dan hanya senjata tingkat tinggi dan cincin Qiankun yang tersisa. Ribuan cincin Qiankun, seperti hujan, berhamburan di bawah. Mereka semua disimpan di pemakaman reinkarnasi yang dikendalikan oleh Chen Ye. Tidak. Sesepuh. Bersama-sama gunakan hukum ruang dan waktu dan hukum ruang, 15 tetua meraung sedih. Gelombang kejut saja sudah membuatnya compang camping, dan luka-lukanya tidak ringan. Ketika dia melihat kekuatan ledakan yang sebenarnya, tubuhnya dan pikirannya gemetar, dan jiwanya gemetar. Gemetar, meledak untuk melawan. Orang gila macam apa anak realem Raja Dewa itu? Meledak begitu banyak senjata peri. Kuncinya adalah dari mana dia mendapatkan begitu banyak senjata peri tingkat tinggi. Sialan, begitu lelaki tua itu menangkapnya, tidak mungkin untuk menghilangkan kram kulit dan menghancurkan tulang menjadi abu. Mata 15 tetua akan terbelah, dan gelombang kejut yang kuat pertama kali menyapunya. Ketika gelombang kejut eksplosif yang dibentuk oleh puluhan ribu kekuatan menghancurkannya, itu seperti pemboman 10.000 palu besi, dan seluruh tubuh sudah retak. Bahkan jika itu adalah tubuh fisik tingkat 8. Itu tidak bisa sepenuhnya diblokir. Bantu 15 tetua. Semua orang akan melakukan yang terbaik, dan tubuh fisik dari 15 tetua adalah yang terkuat di antara kita. Kirim kekuatan padanya kalau tidak, semua orang dalam bahaya terluka parah. Penatua ke-17 berkata dengan cepat, dan segera bersatu dengan 3 tetua lainnya dari keluarga Dugu untuk mentransfer kekuatan hukum ruang angkasa di dalam tubuh, ke dalam tubuh tetua ke-15. Pada saat ini, hukum waktu tidak banyak berpengaruh. Satu-satunya hukum luar angkasa. Gunakan hukum ruang angkasa yang membunuh serangan untuk melawan kematian yang dihasilkan oleh ledakan. Anak laki-laki bertopeng. Jika lelaki tua itu tidak terluka parah, aku akan memburumu sampai ke ujung bumi untuk membalas dendam ini, dan aku akan malu dengan penghinaan hari ini. 15 tetua berteriak dengan keras, dan kekuatan hukum ruang angkasa berlama-lama dari seluruh tubuhnya, dan dia mengendalikan artefak bersama di tangannya. Dengan gila menabrak bilah ruang. Ledakan. Ledakan. Ada ledakan-ledakan. Gelombang kejut dan cahaya darah, seperti kombinasi abu vulkanik dan kilau intens, menyapu 5 tetua dari jalur gabungan dan tersapu di kejauhan. Bang bang bang. Bang bang bang. Kemudian, bangunan di tanah runtuh. Fragmen tunggul terbang di seluruh langit, dan tidak ada seniman bela diri yang tahu berapa banyak orang yang terbunuh atau terluka. Tetapi semua orang tahu bahwa hari ini, kota Tianjian, klan Dugu, dan paviliun Tianxian telah memprovokasi bajingan keras kepala yang meledakkan begitu banyak senjata. Ini untuk mati bersama. Anak bertopeng. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak senjata? Menghancurkan sekte kecil bukanlah masalah. 100.000 petugas penegak hukum jatuh dalam sekejap. Cincin Qiankun di tubuh mereka, karena mereka dilatih dengan hukum luar angkasa, tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal, dan jatuh satu demi satu, tetapi mereka diserap oleh kekuatan unik sebelum mereka mendarat. Semua artefak elemental immortal diambil. Wuho! Suara mendesing. Di langit, gelombang kejut menghilang. 5 tetua Hedao berdiri dengan pakaian compang camping, tubuh mereka retak, dan para dewa dan raja retak. Cedera semacam ini tidak berlangsung selama ribuan tahun, bahkan tidak memikirkannya, dan bahkan melukai sumbernya. Puluhan ribu senjata Chen Ye meledak. Di antara mereka, 60% berurusan dengan 100.000 petugas penegak hukum, dan 40% dari kekuatan senjata penghancur sendiri mengalir ke mereka berlima. Apa?
Bajingan kecil sialan, aku adalah generasi ke-18 dari nenek moyangmu, lengan tetua ke-17 meledak, dan dia berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, air mata mengalir di wajahnya, aku merindukan kota Dugu Jadeku, dan aku sudah mencapai keadaan harmoni. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun di wilayah barat. Kapan? Ketika datang ke seorang anak laki-laki di alam raja para dewa, dia menghina sesepuh ini seperti ini. Ah! Binatang kecil, jika kamu tidak mati, penatua ini dan kamu tidak akan pernah mati. Jangan pernah mati, di samping, tetua ke-19 juga mengaum. Dia memiliki basis kultivasi di alam Dao, dan tubuhnya bahkan lebih rapuh. Di bawah gelombang kejut, anggota tubuhnya langsung meledak. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia melayang di udara, mengabaikan situasi tragis di bawah, dan sulit untuk menggambarkan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Penatua ini berada di ranah Dao. Apakah tidak ada cara untuk sampai ke sana? Yang mana yang melihat Penatua Ben tanpa mengangguk dan membungkuk? Pemuda mana yang melihat Penatua Ben dan tidak memohon kepada orang yang berlutut dan meminta saya untuk memberinya petunjuk? Kapan? Penatua ini benar-benar jatuh ke dalam situasi seperti itu. Tidak hanya dia, tetapi juga tetua ke-17 dan ke-18, semuanya marah, sebagian malu. Dia sangat tinggi di alam, tetapi dia diserang oleh seorang anak laki-laki dari lapisan kelima alam Raja Dewa. Penghinaan seperti itu. Bahkan jika air 3 sungai, 4 laut, dan 5 danau ditambahkan secara bertahap, akan sulit untuk menghilangkan rasa malu ini. Di masa depan, apa yang akan terjadi? Bagaimana Anda akan menghadapi tetua lain dari alam yang sama? Penyelesaian. Semuanya hilang, semuanya dihapus. Cedera tetua ke-16 sedikit lebih baik, setidaknya anggota tubuhnya belum hancur, tetapi cedera internalnya serius, dan jalan raja hampir retak, dan dia akan pingsan. Tapi dia sedang tidak ingin marah, dan matanya menyapu penegak hukum di bawah. 100.000 petugas penegak hukum. Hilang. Itu hilang dalam ledakan tadi, tidak satu pun dari 100.000 penegak hukum yang tersisa, dan mereka semua jatuh. Seluruh paviliun Tianxiang berubah menjadi abu, ada potongan tunggul di mana-mana, dan darah ada di mana-mana, termasuk ratusan petugas penegak hukum dari alam primordial, semuanya jatuh di bawah ledakan dan langsung jatuh bahkan jika mereka menghadapinya sendiri, 100% akan jatuh. Terlebih lagi, para penegak ini. Bahkan ribuan pembudidaya lepas terpengaruh, semuanya tidak terluka ringan, ribuan loteng runtuh, dan puluhan ribu rumah pribadi runtuh. Kapan? Alam Raja Dewa, bisakah kamu menjadi begitu kuat? Ke-16 tetua sedikit kecewa. Penatua ke-15, sebagai kekuatan utama perlawanan, langsung terluka oleh gelombang kejut barusan, dan sekarang dia hampir tidak pulih. Melihat situasi di bawah, matanya jernih, dan tubuhnya berlama-lama dengan dingin yang menusuk tulang. Kenali sekte binatang itu sekarang. Bab 1512. Keluarga Duguku. 100.000 petugas penegak hukum menabrak pasir. 200 yang mulia Hunyuan dan ribuan prajurit kerajaan Raja Dewa telah jatuh. Permusuhan ini tak terhindarkan, dan aku akan menghadiahi siapapun yang memberikan latar belakang asal-usul binatang itu dengan artefak ilahi. Suara itu bertahan di langit di atas kota Tianjian, dan tidak pernah hilang untuk waktu yang lama. Semua prajurit melihat semua ini, dan mereka masih bingung, jelas mereka belum pulih, dan mereka belum merasakan apa yang terjadi sejauh ini. Sama seperti jutaan prajurit tercengang dan jatuh ke dalam deru ledakan, sebuah artefak dari kombinasi Tao bergegas ke langit dan terbang langsung ke mereka berlima, sebuah boneka perang dari alam Hunyuan terbang keluar dari artefak. Kombinasi Tao, dan itu mengirimkan suara Chen Ye. Chen Ye yang mengendalikan boneka pertempuran ini. Pria tua. Kejutan atau kejutan? Suara mengejek Chen Ye muncul di antara langit dan bumi. 5 tetua mengeluarkan artefak jalan bersama dan bertarung dalam sekejap, seolah-olah mereka melihat pembunuhan ayah dan musuh, mereka langsung menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Aku tidak akan melawanmu lagi. Sebentar lagi, dewa-dewa lain dari keluarga Dugumu akan datang, kan? Jadi, ayo meledak. Dengan suara Chen Ye jatuh. Artefak kelas 2 yang datang terbang meledak dan meledak di tempat, menciptakan gelombang kejut besar yang langsung menuju ke 17, 18, dan 19 tiga tetua di tahap awal alam. Ledakannya, tetapi juga sangat kuat. Binatang kecil, berani. Tidak. Penatua Ben, aku tidak ingin mati. Beberapa teriakan keluar. Gelombang kejut ledakan menyapu 3 tetua dari lapisan pertama dan kedua dari alam Dao. Mereka telah terluka parah, Raja Dewa Dao hampir patah, sumbernya juga terluka, dan anggota tubuh mereka patah.
Saya juga harus mengalami penghancuran diri dari artefak Hedao kelas 2. Ini setara dengan menahan pukulan penuh dari seniman bela diri surgawi lapis ketiga secara langsung. Dalam keadaan seperti itu, saat gelombang kejut menyapu ketiganya, tubuh mereka berubah menjadi abu dalam sekejap. Artefak ilahi dan cincin Qian Kun di tangannya menghilang secara langsung dan memasuki pemakaman reinkarnasi Chen Ye. Dengan artefak Tao gabungan, jika Anda mengubah 3 pegangan, itu akan sia-sia, mungkin ada artefak lain di 3 cincin Qian Kun. Kesepakatan ini sangat berharga. Saat gelombang kejut menghilang, jejak Chen Ye tampak menghilang antara langit dan bumi, hanya untuk melihat rumah-rumah yang rusak di sekitarnya. Seorang pria muda berbaju merah berdiri di tepi jalan, tanpa topeng, penampilan dan napasnya benar-benar berbeda, berdiri di pinggir jalan diam-diam mengamati situasi di langit. Ini Chen Ye. Senyum terbentuk di sudut bibir Chen Ye, dan dia berbisik, "Kamu tidak ingin membunuhku, mengapa aku memperhatikanmu ingin menipuku untuk datang ke acara lelang, dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh saya? Dalam hal itu, kalau begitu tahan amarahku. 3 Dewa Hedao, begitu banyak tuan, cukup untuk melukai keluarga dugumu. 2 hari kemudian, ketika acara lelang diadakan, kamu akan lebih menyakitkan." Setelah mengatakan itu, Chen Ye menundukkan kepalanya, berjalan ke kerumunan, menemukan loteng hidup secara acak, memesan sepoci teh peri yang enak, dan memeriksa situasi di kejauhan. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa kotak brokat tersegel di pemakaman reinkarnasi perlahan memancarkan jejak kekuatan sumber dari dalam. Seolah membuka segel. Pada saat yang sama, suara yang jauh datang dari kotak. Akhirnya menunggu. Dunia luar. Berputar-berputar. Wuho. Di langit, puluhan kilau melintas. Keluarga Dugu, lusinan Dewa Hedao datang, dan mereka merasakan jatuhnya 3 tetua Hedao, bahkan jika mereka bernegosiasi dengan tetua dari berbagai faksi, dan mereka bernegosiasi dengan penjaga keluarga Senglong, mereka semua meninggalkan segalanya. Dan datang dalam sekejap. 15 orang tua. 16 penatua. 2 tetua di tahap tengah alam Dao sendirian di langit, dan kekuatan senjata lapis kedua meledak sendiri, menghancurkan anggota tubuh mereka yang sudah sembuh lagi, tetapi mereka gagal membunuh mereka, tetapi ekspresi mereka juga sangat berubah. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi suasana, atau rasa malu. Bingung. Dalam sekejap mata, 3 tetua dan teman berusia 3.000 tahun meninggal. Siapa yang telah kita provokasi? Ini sangat kejam, dan niat membunuhnya sangat berat. Apakah itu iblis? Pembudidaya iblis, atau keturunan dewa iblis kuno, menyelinap ke wilayah barat kita dan membantai. Namun, mengapa keturunan dewa iblis memiliki begitu banyak alat spiritual, alat peri, alat raja dewa, dan alat peri campuran Yuan? Sulit dilakukan. Berapa banyak sekte rendahan yang dijarah oleh keturunan iblis ini sebelum dia datang? Sial, benar-benar tidak mungkin anak ini menjadi anonim. Sayang sekali dia menutupi wajahnya. Tetua peringkat 12 dari keluarga Dugu yang datang gemetar karena marah, dan kemudian melihat kedua tetua yang terluka parah dan berkata, "Kembalilah dan pulihkan, orang gila ini, iblis, mungkin tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Takut. Bahkan 12 sesepuh sedikit takut. Seorang prajurit muda dari alam Raja Dewa dengan 5 lapisan surga dikelilingi oleh 100.000 petugas penegak hukum dari alam dewa ke alam primordial, ditambah 5 tetua Hedao. Penatua Dao. Pada saat ini, bukan lagi yang bisa dilakukan Tian Jiao biasa. Iblis ini terlalu gila, terlalu sombong. Dia meledakkan dirinya dengan begitu banyak senjata dan tidak mati, jadi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan terus menyerang. Seperti yang diperintahkan. Aku akan menerima hukumannya nanti. Tetua ke-15 dan ke-16 dengan cepat pergi di bawah perlindungan 3 tetua tingkat menengah lainnya dari jalur gabungan dan kembali ke markas untuk penyembuhan. Di langit, 12 penatua, 13 penatua, dan 14 penatua keluarga Dugu, ditambah 11 penatua, 10 penatua dan 5 penatua tingkat menengah lainnya di ranah Dao, melirik ke sekitar kota Tianjian, berharap untuk menangkap Chen Ye. Jutaan prajurit di bawah bereaksi. Melihat paviliun Tianxiang yang hancur, melihat petugas penegak hukum dengan mayat di mana-mana, dan kemudian melihat 5 tetua di langit, saya merasa semuanya sangat psikedelik, dan pada saat yang sama, saya juga merasakan niat membunuh Chen Ye dan kesombongan. Dalam kemarahan, 100.000 petugas penegak hukum akan dibantai. Paviliun Tianxiang yang besar terbakar habis, kecuali gadis-gadis yang ditangkap secara paksa dan melarikan diri sebelumnya. Semua orang, dari wakil tetua paviliun hingga penjaga, semuanya binasa.
Bahkan beberapa prajurit muda menghela nafas dengan emosi, jika kamu mengolah seni bela diri, kamu harus seperti pemuda di alam Raja Dewa. Artis bela diri Tian Jiao. Jika begitu, tak kenal takut dalam menghadapi ribuan musuh yang kuat. Sebaliknya, hampir semua anggota keluarga Dugu musnah. Bai Li Yuyue dan Bai Tan Tianming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap orang itu dengan penuh emosi. Itu adalah Yang Mulia ke-919. Yang Mulia Netherworld ke-19 melirik semua yang ada di bawah, mau tidak mau menelan ludahnya, dan berkata dengan kekaguman, Xiong Chesiu, jadilah seperti dia, membantai 100.000 prajurit dalam kemarahan, membunuh 5 tetua jalan tanpa solusi apapun. Bahkan bunuh 3 orang di tempat. Hahaha. Kerja yang baik. Orang ini mengingatkanku pada seseorang. Namaku Chen Ye. Pada awalnya, Chen Ye berani bertarung melawan aula jiwa sendirian, dan alam Raja Dewa berani meledakkan penegak hukum dan tetua keluarga Dugu di markas besar keluarga Dugu. Ini adalah pahlawan heroik. Jika bukan karena distrik Chen Ye, aku akan curiga bahwa orang dari lapisan kelima alam Raja Dewa ini adalah anak itu. Yang Mulia ke-919 sebenarnya curiga bahwa pemuda bertopeng itu adalah Chen Ye. Tetapi dia tahu bahwa terlalu sulit untuk memasuki dunia para dewa dan raja. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa melintasi lantai 5 alam Raja Dewa dari alam ilahi dalam waktu sesingkat itu. Bab 1513. Mendengar pujian dari Yang Mulia ke-919, 3 tuan muda lainnya ngeri. Tidak ada lebih dari 3 orang di seluruh wilayah barat benua Linggu yang dapat membuat Yang Mulia Netherworld ke-19 berbicara seperti ini. Apa identitas bocah topeng itu? Di kejauhan, loteng tempat Bai Li Xue juga bergetar untuk beberapa saat, baru kemudian situasinya pulih. Bai Li Xue melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemuda bertopeng itu sudah tidak ada lagi. Bahkan penyelidikan spiritual tidak membuahkan hasil. Dia melihat Bai Li yang lebih tua yang terbang untuk melindunginya, dan berkata dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan pemuda bertopeng? Keluar kota. Arogansi semacam ini tegas dan ganas. Begitu dia tumbuh ke ranah harmoni dan penciptaan, dia akan mampu mendominasi dunia dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Ini akan sangat membantu keluarga Bai Li kita. Kamu mencari orang ini sesegera mungkin, lakukan apa saja. Namun, bawahan itu tidak punya rencana untuk pergi sama sekali, sebaliknya mereka berkata. Nona kelima, orang kejam yang arogan seperti ini, ada terlalu banyak kekuatan untuk disinggung. Yang terbaik adalah tidak ada hubungannya dengan itu. Jika Anda menyinggung orang-orang itu, keluarga Bai Li saya mungkin mengalami kecelakaan. Penjaga dengan pisau di punggungnya menghela nafas, matanya menyapu puing-puing di tanah dan kabut darah mengambang di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, menelan, dan berkata, apakah itu bocah topeng atau keluarga Dugu, kita tidak bisa menyinggung. Apa? Terutama anak bertopeng, temperamennya sulit dipahami. Jika keluarga Bai Li marah, konsekuensinya akan terlalu serius. Betul sekali. Tidak mampu untuk menyinggung. Keras kepala semacam ini secara langsung meledakkan 100.000 penegak hukum dan 3 tetua alam harmoni di kota Tianjian. Kuncinya adalah markas besar keluarga Dugu, kota Tianjian. Kota pedang surgawi, di mana 5 tetua dari lantai 2 alam ramal bertanggung jawab, telah dibuat sedemikian kacau olehnya. Dia membunuh para tetua di sarang orang lain, dan mereka dapat menghilang tanpa jejak setelahnya, bahkan jika kelimanya bergabung di jalan, tetua Jing, ratusan alam primordial, dan ribuan prajurit alam Raja Dewa, mencari bersama, dan tidak menemukan jejak. Ini adalah keterampilan seperti itu. Hanya mimpi buruk. Bahkan mungkin orang yang kejam yang mengolah dao pembunuhan. Berteman dengannya, tentu saja, Anda dapat berdagang dengannya untuk sejumlah besar artefak abadi dan artefak Raja Dewa, dan meningkatkan kekuatan keluarga. Tetapi jika seseorang dalam keluarga secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Hari ini adalah bencana kota Tianjian. Besok, mungkin kota Bai Li kita mengalami bencana. Mendengar pertimbangan ini, Bai Li Xue tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Untuk beberapa alasan, dia semakin merasa bahwa pemuda bertopeng itu agak mirip dengan Chen Ye. Namun, dia telah mengesampingkan kemungkinan menjadi orang yang sama. Bagaimanapun, ranah keduanya sedikit besar, dan kekuatan pemuda bertopeng jelas berkali-kali lebih kuat dari Chen Ye. Dapat dikatakan bahwa yang satu tinggi dan yang lainnya rendah. Kemungkinan besar adalah bahwa guru keluar dari pintu yang sama. Dia merenung dan bertanya, di negeri 100 pemurnian antara Xing Chen Hai dan Laut Raksasa, bukankah ada sekte besar yang tersembunyi, dan bahkan beberapa sekte tingkat tinggi, menekan Laut Raksasa? Mungkin Chen Ye adalah mereka. Murid.
Kita bisa berteman. Tidak buruk. Suer, jangan sebutkan ini untuk sementara waktu, identitas orang ini tidak diketahui, bahkan jika kita berniat berteman, dia tidak akan memperhatikan kita. Penatua ke-19 berpikir, prajurit muda ini harus datang untuk berpartisipasi. Dalam acara pelelangan, dengan hati seperti ini, saya tidak yakin saya akan merampok acara pelelangan. Tunggu soal rumit acara lelang, selesai. Mari kita bicara tentang asal-usul prajurit ini. Setelah tetua klan Bailey selesai berbicara, dia menghela nafas dan menatap prajurit klan Dugu yang marah, dengan senyum menghina di bibirnya, dan berbisik, malam ini, aku khawatir ini tidak damai di sini. Keluarga Dugu masih keluarga yang paling dekat dengan Zhongyu. Semangat Agung mengadakan acara lelang 6 keluarga besar dan sekte. Saya tidak menyangka bahwa sebelum acara dimulai, orang-orang akan menghancurkan adegan itu. Malam ini, tidak ada yang ditakdirkan untuk bisa tidur. Begitu peristiwa mengejutkan terjadi, tidak lama setelah itu, dari sekte besar dan menengah di wilayah barat, hingga sekte tingkat bawah, semua rumput dan pohon adalah tentara, dan mereka selalu menjaga harta karun. Di bawah sendiri, karena takut bertemu prajurit muda itu. Di jalan, Chen Ye duduk di kedai teh dan melirik para pejuang yang datang dan pergi, semua mendiskusikan urusan mereka sendiri, senyum tidak dapat ditarik di sudut bibirnya, kekuatan jiwa memasuki kuburan reinkarnasi, dan mulai menghitung rampasan. Kali ini, sebagian besar penghancuran diri adalah senjata peri dan senjata spiritual. Saya mendapatkan artefak Raja Ilahi sebelumnya, dan itu meledak seperempat, artefak abadi primordial meledak sekitar sepertiga, dan 17 artefak harmoni juga meledakkan satu, jadi Anda harus menjelajahi cincin Qian Kun yang telah Anda panen. Tuan, apakah Anda sudah memeriksanya? Chen Ye melangkah maju, mengambil buku besar dari Sunlight Buddha, melihat ke bawah, tidak bisa menahan kegembiraan, dan berkata, oke, kali ini mengejutkan panennya cukup bagus menunggu waktu ini untuk sepenuhnya menyalin keluarga Dugu. Lelang, Anda dapat mengatur formasi Qian Kun Tianlong. Dia menatap Jilin yang sedang tidur di kejauhan, merasa sedikit sedih, dan berkata, jangan khawatir, Jilin, kakak Ye akan menyelamatkanmu ini hanya 1000 ginseng iblis, 50 artefak menggabungkan Tao, dan 8 senjata ruang dan waktu. Itu saja. Tidak akan lama bagiku untuk mengumpulkan uang. Ketika saatnya tiba, ketika kamu bangun, aku akan menemukanmu warisan sekte racun lain untuk membuatmu lebih kuat. Bagaimanapun, Chen Ye dengan hati-hati memeriksa berbagai jarahan peri yang dipanen. Senjata roh, lebih dari 20.000 pegangan. Alat abadi, sekitar 70.000 pegangan. Artefak Raja Ilahi, yaitu sekitar 700 pegangan, terdiri dari setengahnya. Artefak abadi primordial, dengan 67 pegangan, lebih dari meledak. Sebanyak 15 senjata artefak diperoleh. 7 direbut oleh Paviliun Tianxiang. Hanya dapat dianggap sebagai artefak yang rusak. Kekuatannya agak melemah. Itu tidak bisa digunakan untuk membentuk formasi besar. Dengan cara ini, aku punya 28 artefak penggabungan Tao. Temukan kekuatan lain untuk mengganggumu, mungkin kamu bisa mengais beberapa artefak lagi. Chen Ye bergumam, menghitung rampasan. 100.000 petugas penegak hukum. 3 sesepuh alam harmoni. Mereka semua terbunuh oleh gelombang kejut ledakan. Dibandingkan dengan senjata yang mereka gunakan, sebagian besar langsung dihancurkan oleh ledakan. Hampir semua jarahan yang bisa mereka dapatkan diambil dari cincin Qian Kun. Lagi pula, mereka menghasilkan banyak uang dalam pertempuran ini. Abbas. Hati-hati. Sekarang keluarga Dugu telah merespons. Moonlight Buddha menyatukan tangannya, dan berkata perlahan, selanjutnya, tidak mudah bagi kepala biara untuk merampok pelelangan. Saran biksu yang malang adalah untuk mengambil artefak harmoni terlebih dahulu, dan sambil menunggu pelelangan, ambil 1000 ginseng setan. Dan kemudian pergi langsung untuk mengambil para prajurit ruang dan waktu. Menurut apa yang dikatakan tuan rumah, 6 kekuatan utama mengambil harta mereka untuk dijual, dan pembeli umumnya adalah keluarga tingkat atas yang kuat, mirip dengan keluarga Shenlong dan agunan keluarga Shenlong. Bab 1514. Dua keluarga teratas juga telah mengirim penjaga alam Hedao, dan mereka harus membawa para prajurit ruang dan waktu. Sebagai ibu kota transaksi, sesuai dengan momentum dan latar belakang 6 kekuatan utama, dua keluarga teratas akan bawa setidaknya 4 prajurit ruang dan waktu. Markas besar keluarga Dugu harus memiliki 3 tentara ruang waktu. Dan sekarang, pertempuran di wilayah utara sangat sengit dan berbahaya, dan hanya ada tetua kelima dari keluarga Dugu yang tersisa di kota Tianjian. Paling-paling, satu lagi seniman bela diri Fortune Realm. Tidak, Buddha pengobatan langsung menyangkalnya dan berkata,
tentu saja dua keluarga besar tidak akan mengirim seniman bela diri dari alam penciptaan, tetapi tidak mungkin bahwa 6 kekuatan utama memiliki 2 abadi di alam penciptaan, dan sangat mungkin bahwa akan ada 2 alam ciptaan, alam abadi yang mulia. Hitung mundur. 3 selain itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik kuno di surga lapisan ke-9 dari alam harmoni yang juga memiliki tujuan untuk merebut para prajurit ruang dan waktu. Yang mulia abadi dari alam penciptaan, mungkin 4 hingga 5 pada saat itu. Setengah langkah di ranah penciptaan, diperkirakan ada sekitar 8 orang, jika ada jarak dekat saat itu. Buddha pengobatan berhenti sejenak, matanya menajam, dan dia berkata, tuan rumah seharusnya hanya mengambil prajurit ruang dan waktu, dan bersiap untuk melepaskan semua boneka perang sebagai penutup. Yang terbaik adalah menyiapkan artefak sebelum pelelangan. Dimulai. Prajurit ruang waktu bertangan 8. Ini adalah persyaratan minimum untuk mengatur formasi Qian Kun Tianlong untuk menahan 3 guntur surgawi, dan tidak mungkin untuk menguranginya. Chen Ye saat ini memiliki 2 prajurit ruang waktu, yang diperolehnya dari subrudal ke-7 Istana Jiwa, yang berarti bahwa ia masih membutuhkan 6 prajurit ruang waktu. Di pelelangan, 2 keluarga teratas akan menggunakan 4 ruang waktu. Tentara untuk membeli banyak harta dari 6 kekuatan utama, banyak bahan abadi. Ditambah lagi, markas besar keluarga Dugu. Masih ada 3 atau 4 prajurit ruang dan waktu, yang setara dengan Chen Ye, yang hampir setara dengan membunuh prajurit ruang dan waktu ini. Anda harus menghadapi 5 alam penciptaan yang mulia. Setidaknya 8, para pembudidaya kuno dan para pembudidaya yang memiliki tujuan yang sama dengannya, sebagian besar adalah pelancong tunggal tanpa sekte apapun, bahkan tidak banyak teman dan kerabat, dan merampok ruang dan waktu para prajurit dari 6 kekuatan utama. Dan tidak takut akan pembalasan, selama Anda menghabiskan waktu menyempurnakan prajurit ruang dan waktu dan maju ke ranah keberuntungan, kekuatan tempur Anda dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Pada waktu itu, bahkan keluarga kelas menengah berani memprovokasi mereka dengan mudah. Juga karena kelangkaan prajurit ruang dan waktu, banyak dewa kuno dari alam Dao akan melakukannya. Ini setara dengan bahwa Chen Ye perlu mengambil makanan dari orang-orang kuat ini, bukan hanya satu, tetapi semua. Dia harus mengemas setidaknya 6 prajurit ruang waktu sendirian. Jika dia melakukan ini, semua orang akan berpikir bahwa Chen Ye sedang melamun. Artefak harmoni. Ada kemungkinan untuk memecat sekte-sekte kecil itu. Adapun 6 atau 7 senjata ruang dan waktu, mata Chen Ye berkedip, menatap 4 stan lelang yang telah didirikan di kejauhan. Mereka adalah 4 tempat di langit dan bumi, dan mereka dibedakan menurut dengan tingkat barang yang dilelang dan tingkat budidaya para tamu. Memiliki. Anda harus memiliki meja langit dan meja lantai, 2 rumah lelang. Boneka pertempuran saya sendiri diperkirakan memiliki sekitar 2.000, tetapi kebanyakan dari mereka berada di alam Raja Dewa, bahkan jika mereka semua dibuang, mereka hanya dapat memberi diri mereka penundaan 3 menit untuk menghadapi puluhan abadi dan setengah lusin. Langkah Immortal Venerable, tidak mudah untuk dipecahkan. Naga darah dan Xiao Huang. Pada saat itu, kita membutuhkan bantuan mereka. Melarikan diri, itu tidak sulit, gunakan susunan teleportasi luar angkasa. Chen Ye tiba-tiba teringat susunan teleportasi, dan berkata, pedang es abadi yang mulia, bisakah kamu membangun susunan teleportasi ruang angkasa kecil? Batu dewa luar angkasa, aku telah menangkap banyak hari ini. Frozen Sword Immortal Venerable mendengarnya, menarik napas panjang, dan berkata, saya tidak bisa melakukannya sendiri, jika mereka berenam datang untuk membantu, tidak apa-apa namun, dengan susunan teleportasi ruang angkasa yang kecil, saluran ruang angkasa dapat sepenuhnya stabil. Kemungkinan besar kamu sedang dalam proses teleportasi. Saluran luar angkasa langsung dihancurkan oleh beberapa orang tua, dan kemudian jatuh dari kehampaan. Jangan takut, senyum tiba-tiba muncul di bibir Chen Ye, dan dia berkata, masih ada 2 hari lagi untuk menjara beberapa musuh lagi dan mendapatkan lebih banyak artefak, bahkan jika artefak meledak, mereka tidak akan bisa untuk membunuh Yang Mulia Abadi dan Bandu. Yang Mulia Abadi, tidak apa-apa untuk menunda serangan mereka. Di samping itu, mulut harimau mencabut gigi, aku menyukainya. Apalagi sekarang ada begitu banyak sekte, aku semakin menyukainya lagi pula, masalah Jilin tidak bisa ditunda lagi, dan hanya tinggal 10 hari lagi, kalau tidak Jilin hanya akan bisa tidur selamanya. Racun bawaan menghalangi meridian. Itu hanya bisa ditunda paling lama 28 hari. Ketika waktunya habis, meridian dapat langsung pecah, menyebabkan racun bawaan menyebar ke tubuh Jilin. Pada saat itu, Jilin tidak akan mati, tetapi akan tertidur selamanya, dan tidak ada kemungkinan untuk bangun, jadi Chen Ye tidak punya pilihan. Ini baik.
Kalau begitu aku akan mulai menyempurnakan susunan teleportasi luar angkasa. Ini akan memakan waktu sekitar 1 hari, pedang es yang mulia memanggil 6 dewa dan mulai bertindak. Ini baik. Chen Ye mengangguk, kali ini dia harus mengambil risiko besar. Pada akhirnya, dia masih terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana bisa selangkah demi selangkah? Jika dia adalah makhluk abadi yang kuat, dia mungkin bisa menekan semuanya dengan lambaian tangannya. Pada saat itu, akan sangat merepotkan untuk menyelamatkan Jilin. Chen Ye menghela nafas, dan tiba-tiba, matanya memperhatikan kotak brokat misterius yang mengalir dengan sinar cahaya di pemakaman reinkarnasi. Karena penasaran, Chen Ye masih berjalan menuju kotak brokat. Apa asal-usul benda ini? Mengapa itu diperoleh oleh Paviliun Tianxiang dari keluarga Dugu? Dilihat dari posisi rumah harta karun, Paviliun Tianxiang tidak menganggap kotak brokat ini sangat penting. Saya khawatir kotak brokat ini hanya barang berharga bagi orang biasa, tetapi itu berarti bagi saya. Bagaimanapun, aku memiliki kendali atas keberadaan yang menantang surga seperti pemakaman reinkarnasi. Chen Ye datang ke kotak brokat misterius, meraih dengan 5 jari, dan kotak brokat muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah. Kekuatan sumbernya benar-benar mengalir di dalamnya. Di Kunlun Su, Chen Ye tahu kengerian kekuatan sumbernya. Dan garis keturunannya dan kekuatan sumbernya juga terkait erat. Tetapi masih ada terlalu sedikit hal yang mengalirkan kekuatan sumbernya. Tak disangka, ada misteri yang tersembunyi di dalam kotak brokat ini. Sebelum Chen Ye bisa bereaksi, Chen Ye mengetahui bahwa kekuatan sumbernya telah menembus segel pada kotak brokat. Segel itu secara ajaib terbuka. Retakan. Kotak itu terbuka. Pada saat ini, Chen Ye sangat bersemangat. Saya melihat bidak catur berdiri dengan tenang di dalam kotak brokat. Potongan catur tampaknya terbuat dari batu yang sangat dalam khusus, yang sangat luar biasa. Kekuatan sumber mengalir ke seluruh tubuh. Dan itu diukir dengan karakter yang kuat dan kuat. Akan merah berdarah. Sekilas, Chen Ye sebenarnya memiliki rasa penindasan yang sangat kuat. Ini adalah darah Master Agung kuno, mengapa itu terukir pada bidak catur ini. Suara Chen Ye baru saja jatuh. Potongan catur tiba-tiba hancur berubah menjadi bubuk. Bab 1515. Pemakaman reinkarnasi tampaknya bergelombang dengan cahaya bintang. Pada akhirnya, cahaya bintang-bintang benar-benar menyatu menjadi hantu. Itu adalah pria tua berambut abu-abu. Orang tua itu mengenakan jubah Tao, penuh energi abadi, seluruh tubuh penuh dengan kekuatan sumbernya. Matanya seolah menembus waktu. Orang tua itu melihat sekeliling, dan ketika dia melihat batu nisan, ekspresinya sangat mengejutkan, itu bahkan membuat suara terkejut. Ini ternyata kuburan reinkarnasi. Bukankah orang itu gagal? Dia benar-benar berhasil. Kemudian, dia melihat sesuatu, dan matanya tiba-tiba tertuju pada Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye merasa tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, seolah-olah dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhmu. Orang tua itu tampak sangat terguncang, dia melangkah keluar dan muncul di depan Chen Ye. Kemudian, dengan sapuan ujung jari, niat pedang muncul. Niat pedang menembus jari Chen Ye. Setetes darah ditangguhkan. Itu bahkan terbang ke tangan bayangan virtual lelaki tua itu. Orang tua itu melihat esensi darah di telapak tangannya, dan matanya penuh kejutan. Darah reinkarnasi, seseorang telah membangkitkan darah reinkarnasi. Permainan catur itu, aku tidak kalah, hahaha, orang tua ini tahu. Orang tua itu gila sampai ekstrim. Setelah 3 menit, senyum lelaki tua itu berhenti, dan dia menatap Chen Ye dengan mata terbakar. Sayangnya, wilayah Raja Dewa wilayah ini terlalu sampah. Dan garis keturunan reinkarnasi hanya membangkitkan sebagian kecil. Garis keturunan semacam ini yang menentang langit, menimpamu, itu buang-buang waktu. Dengan kekuatanmu, apalagi menyelamatkan 100 batu nisan, jika orang-orang itu mendeteksi keberadaanmu, aku khawatir mereka dapat menghapusmu dari dunia ini dengan satu pikiran. Chen Ye sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat tak tertahankan di mata lelaki tua itu. Apa yang ingin dia tanyakan? Lelaki tua itu berkata lagi, latihan apa yang kamu latih sekarang? Meskipun mengolah latihan adalah rahasia seorang seniman bela diri, Chen Ye tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyerangnya, dan bahwa lelaki tua itu adalah satu-satunya yang dia temui yang mengetahui keberadaan kuburan reinkarnasi. Orang seperti ini pasti bisa memecahkan keraguannya yang tak terhitung jumlahnya. Segera,
Chen Ye menangkupkan tangannya dan mengucapkan latihan dengan serius. Namun, apa yang tidak diharapkan Chen Ye adalah bahwa ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat aneh. Sebaliknya, dia bertanya kepada Chen Ye, kamu memiliki darah reinkarnasi, tetapi kamu tidak mempraktikkan keajaiban reinkarnasi. Anda. Tidak heran jika kamu hanya seekor semut di alam Raja Dewa terlebih lagi, kamu belum sepenuhnya membangunkan garis keturunanmu. Wah, tahukah kamu bahwa garis keturunanmu adalah keberadaan yang diimpikan oleh banyak orang? Keajaiban reinkarnasi. Chen Ye belum pernah mendengarnya sama sekali. Orang tua itu menatap Chen Ye, menghela nafas tak berdaya, dan kemudian menunjukkan, aliran informasi yang kuat langsung muncul di benak Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye benar-benar terpana oleh keajaiban reinkarnasi. Metode latihan ini dapat dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan semua dewa dan raja dan hukum. Tidak hanya itu, kecepatan menyerap energi spiritual lebih dari 10 kali lebih cepat daripada latihan lainnya. Di akhir latihan, sumbernya adalah lambaian tangan. Semua dewa takut. Masih ada praktik seperti itu di dunia. Selain kejutan, Chen Ye buru-buru menatap lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, senior. Pria tua itu memandang Chen Ye dan menghela nafas dalam-dalam. Wah, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu kewajibanku untuk memberimu keajaiban reinkarnasi, tetapi tidak mudah bagimu untuk sepenuhnya membangkitkan garis keturunanmu. Kamu seharusnya berada di wilayah barat benua Lingwu sekarang. Wilayah barat dapat dikatakan sebagai tempat terlemah di benua Lingwu. Kamu masih jauh dari orang-orang itu. Kelompok orang itu tidak dapat menemukan keberadaanmu untuk waktu yang singkat. Tapi, suatu hari, kamu akan memasuki realisasi kelompok orang itu. Jika kamu tidak sepenuhnya membangkitkan garis keturunanmu pada saat itu, kamu akan mati. Belum lagi mencoba menyelamatkan 100 tuan besar di kuburan reinkarnasi. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya telah merusak pandangan dunianya, dan tanpa sadar berkata, apakah masih ada keberadaan yang lebih kuat di klan roh darah? Klan roh darah. Pria tua itu terkekeh, apa yang Anda lihat sekarang hanyalah puncak gunung es, hanya klan roh darah, apakah Anda pikir Anda benar-benar dapat menjebak 100 orang itu? Di belakang klan roh darah, masih ada raksasa sejak awal, klan roh darah hanyalah boneka. Behemoth ini, bahkan leluhur keluarga Shenlong dan keluarga Shenlong harus takut. Sekarang, apakah kamu masih berani melawan kekuatan itu? Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Chen Ye dengan penuh minat, seolah menunggu Chen Ye menyerah. Di matanya, bahkan jika dia memiliki darah reinkarnasi dan keajaiban reinkarnasi, tidak ada gunanya tanpa hati yang teguh. Tanpa diduga, di detik berikutnya, Chen Ye melangkah keluar satu langkah, 5 dewa dan raja melonjak keluar, dan niat membunuh dan tekad yang dingin ditutupi. Meskipun aku tidak tahu siapa kekuatan itu tapi aku, Chen Ye, tidak takut bahkan jika mereka adalah dewa di langit aku. Chen Ye, secara pribadi akan menginjakkan kaki di istana surgawi dan menghancurkan langit turunkan mereka ke jalan reinkarnasi. Begitu kata-kata ini keluar, sepertinya niat mengerikan Chen Ye terasa, dan ratusan batu nisan di pemakaman reinkarnasi bergetar. Pada saat yang sama, raungan naga dan raungan binatang bergema di langit. Langit hantu naga darah muncul. Menguasai dunia. Xiao Huang berubah menjadi binatang buas, dengan taring ganas dan pupil biru dan merah, memancarkan arti erosi tulang. Megah hingga ekstrim. Satu naga dan satu binatang menjaga Chen Ye. Gambar ini tampaknya tak terkalahkan. Orang tua itu awalnya sedikit membenci Chen Ye, tetapi ketika dia melihat naga darah dan Xiao Huang, dia benar-benar gelisah. Ada gelombang besar di hatiku. Bagaimana mungkin, ada dua orang ini di sisimu? Siapa kamu? Dia tahu asal-usul Xiao Huang dan naga darah. Dengan garis keturunan seperti itu, jika terbangun dan hidup kembali, seluruh benua Lingwu pasti akan bergetar. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi Chen Ye untuk menghadapi kekuatan itu. Sosok lelaki tua itu berangsur-angsur memudar, dan jelas bahwa dia memiliki waktu terbatas untuk menyingkat. Pada saat ini, dia hanya bisa dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata kepada Chen Ye, "Nak, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Masalah ini sangat penting. Jika Anda ingin membangkitkan garis keturunan, keajaiban reinkarnasi tidak cukup ada batu aneh dengan asal yang sama dengan kuburan reinkarnasi yang didistribusikan di dunia ini. 10 batu aneh diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik top yang juga memiliki reinkarnasi. Garis keturunan di zaman kuno. 10 monumen yang mengguncang dunia, disebut monumen mendalam reinkarnasi. Monumen reinkarnasi dipenuhi dengan kekuatan darah reinkarnasi.
Jika kamu menemukan 10 monumen reinkarnasi ini, serap mereka sepenuhnya garis keturunannya pasti akan terbangun. Pada saat itu, kamu akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang-orang itu. Ingat, kamu harus menemukan 10 monumen reinkarnasi dengan cara apapun bangkitkan garis keturunan. Sebelum membangkitkan garis keturunan jangan bersentuhan dengan kekuatan itu jangan. Pada hari kamu membangkitkan garis keturunanmu, akan ada penglihatan tentang langit dan bumi 10.000 pahlawan gemetar 10.000 iblis ketakutan. Tahun-tahun abadi, hanya sekali.